Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang manis. Aku pasti bisa bersemangat. Wah, Bubur jadi senang melihatnya kalau anak-anak semuanya dalam keadaan gembira, ceria, dan tentunya semangat. Oke, sebelum Bu Guru mulai pelajarannya pada pagi hari ini, Bu Guru ingin lihat siapa sih yang gak hadir pada pagi hari ini. Oke, Bu Guru absen dulu ya. Yang pertama ada Mbak Ainun. Mana? Oh iya. Yang kedua ada Mas Alan. Mana Mas Alan? Iya. Yang ketiga ada Mas Aimar. Oh, paling depan ya. Yang kelima ada Mbak Adis. Yang keenam ada Mbak Sylvia. Mana Mbak Sylvia? Oh, sakit. Sakit apa? Panas. Oke. Izin ya, sakit berarti. Yang ketujuh ada Mbak Nita. Yang kedelapan ada Mbak Ayla. Iya. Yang kesembilan ada Mas Reiner. Mana? Yang paling pojok ya. Yang terakhir ada Mas Alfa. Oke, jadi ada 9 anak ya yang masuk, yang satunya sakit. Oke, sebelum Guru mulai pembelajarannya pada pagi hari ini, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Guru minta untuk kepala kelas Mas Reiner. Oke, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan. Amin. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menimba ilmu pada pagi hari ini. Sebelum kita semua masuk ke dalam pelajaran, kita lanjut dalam pelajaran. Kita mau tanya terlebih dahulu. Ayo, kemarin siapa yang membantu orang tua di rumah? Misalnya, ikut ibu belanja ke pasar, terus bantu ibu jualan, atau bantu ayah di sawah. Ayo, coba siapa? Iya, pinter banget. Oke, bagus, hebat kalian semua. Nah, kegiatan yang kalian tadi sebutkan semuanya itu termasuk kegiatan ekonomi loh. Jadi, yang akan kita bahas selanjutnya ya tadi tentang ekonomi. Pinter. Baik anak-anak, tema pelajaran pada pagi hari ini adalah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah agar kalian semua itu bisa memahami apa sih itu ekonomi. Terus bisa memahami juga jenis-jenis ekonomi itu ada apa saja. Dan yang terakhir, kalian bisa memberikan contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Sekarang perhatikan papan tulis terlebih dahulu. Oke, jadi Guru akan menjelaskan lebih detailnya apa sih itu ekonomi. Oke. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah, jadi sudah paham kan? Bisa dibaca. Penjelasan pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jadi suatu kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia itu banyak sekali. Misalnya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat transportasi. Adapun untuk memenuhi semua itu tadi, manusia itu melakukan kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 macam. Oke, yang pertama itu ada produksi. Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi yang pertama adalah produksi. Adapun pengertian dari produksi ini adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, ada seorang petani menanam padi. Yang kedua, ada nelayan menangkap ikan. Dan yang ketiga, ada seorang ibu membuat kue untuk dijual. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba siapa sih di antara murid-murid ibu yang punya orang tua mungkin profesinya sebagai petani atau mungkin nelayan atau mungkin sebagai penjual di pasar? Coba siapa? Nah, pintar. Berarti orang tua kalian itu termasuk bagian dari kegiatan produksi. Hebat. Yang nomor 2 adalah distribusi. Adapun pengertian dari distribusi adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Misalnya, dari petani padi, beras itu dikirim ke pedagang di pasar, lalu ke warung-warung, dan akhirnya sampai ke rumah kita. Jadi, tanpa ada yang mendistribusikan, hasil panen para petani itu tidak akan sampai kepada kita semua. Paham kan? Itulah yang dimaksud dari distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Adapun pengertian dari konsumsi adalah suatu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kita makan, kita pakai baju, atau kita naik ojek ke sekolah. Nah, jadi kita semua di sini termasuk konsumsi, termasuk bu guru sedang memakai pakaiannya juga termasuk konsumsi, atau bukan konsumsi sih, lebih tepatnya ke konsumen. Oke. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kita akan belajar dengan cara problem based learning, atau belajar dengan mencari solusi dari masalah yang ada di sekitar kita. Sekarang Bu Guru akan berikan satu contoh masalah. Silakan diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, jadi di sebuah desa ada seorang petani itu mengalami gagal panen karena hujan yang turun terus-menerus. Akhirnya mengakibatkan seorang petani tadi kehilangan penghasilannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah gimana caranya petani tadi itu tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun beliau sudah mengalami gagal panen. Apa sih solusinya? Coba dipikirkan bareng-bareng. Oke. Ayo, gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Apa coba solusinya? Iya, gimana? Menanam sayur. Iya, bisa. Terus lagi? Ya? Berternak ayam. Iya, coba lagi. Satu lagi. Budidaya ikan. Oke, bagus semuanya. Pinter. Guru seneng banget kepada kalian semuanya, anak-anak guru semuanya, karena kalian tuh udah belajar berpikir kritis dan juga kreatif. Tepuk tangan untuk semuanya.
Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan diskusi yang lebih singkat lagi. Jadi di sini Bu Guru mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk yang baris di depan, paling depan itu adalah kelompok 1, di mana kalian harus mencari contoh kegiatan produksi di sekitar rumah kalian. Untuk kelompok 2 yaitu baris yang dari dua dari depan. Nah, baris 2 itu ya, itu adalah kelompok 2. Tugasnya yaitu carilah contoh kegiatan distribusi di sekitar rumah kalian. Nah, yang kelompok 3, barisan ketiga atau baris terakhir, itu adalah kelompok 3, di mana tugasnya yaitu mencari contoh kegiatan konsumsi di lingkungan sekolah. Gimana anak-anak, sudah selesai kan diskusinya? Oke, silahkan sekarang kelompok 1 disebutkan contoh kegiatan produksi di sekitar rumah kalian. Oke, iya, pinter. Yang kelompok 2 coba dijawab bareng-bareng. Yang terakhir kelompok 3 sekarang. Iya, pinter. Jadi semuanya di sini sudah paham ya. Benar. Semuanya itu benar banget ya. Oke, sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Oke, jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang membantu manusia saling memenuhi kebutuhan. Nah, jadi produsen membuat barangnya, distributor menyalurkan barangnya, dan konsumen memakai barangnya. Kalau semua bekerja dengan jujur dan rajin, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Itulah sebabnya dalam pelajaran IPS, kita juga diajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, kerja keras, dan kejujuran. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini luar biasa ya. Sudah belajar bahwasanya kegiatan ekonomi itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berpikir kritis untuk mencari solusi saat kita itu ada masalah ekonomi di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu Guru minta mulai sekarang kalian semua untuk bisa menjadi murid yang lebih rajin lagi, lebih jujur lagi, dan suka membantu kepada orang tua. Karena dengan cara itu, kalian semua itu sudah ikut berperan dalam kegiatan ekonomi kecil di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin dengar dulu siapa sih yang masih bisa menyebutkan kembali 3 kegiatan ekonomi. Coba ayo siapa? Iya, yang pertama ada produksi pintar. Terus yang nomor 2 siapa? Iya, ada distribusi. Dan yang ketiga, terakhir ada konsumsi pintar. Murid-murid itu semuanya pintar semuanya. Tepuk tangan. Oke. Sekarang mari kita berdoa agar ilmu yang kita cari pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kedepannya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Guru ucapkan terima kasih anak-anak karena kalian sudah belajar dengan semangat, dan juga Bu Guru bangga sekali dengan kalian semuanya. Jangan lupa tetap rajin dan membantu orang tua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.